Alhamdulillahnya tuh nih kita ya, segitunya itu ya, sabar tuh saya lihat. Hebat itu, hebat hebat hebat. Ngebesarin anak sendiri, single parent, bukan cuma satu anaknya. Ya hari ini kan semua juga tahu, berasa kan, ngegedein anak, nyekolahin anak, apalagi Loli sampai ke Inggris segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita bicara tentang media, peran media, terus pengaruh media, dan ya mungkin kepedulian media. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwasanya Pak Jenny dan kawan-kawan memenangkan gugatan terhadap Yusuf Mansur dan CS dan kawan-kawannya itu, atau saya nggak tahu kawan atau bukan, yang jelas kelompok itu, di Pengadilan Negeri Bogor terkait investasi batu bara ya teman-teman. Nah, kekalahan ini menunjukkan bahwasanya Yusuf Mansur dan CS itu ya salah gitu ya. Bisa dikatakan ya mereka melanggar hukum gitu. Kenapa? Karena mereka wan prestasi gitu ya, dinyatakan wan prestasi, dan nilainya satu orang ini ya, bukan 2 orang, 3 orang, 1 orang yang menggugat ini putusannya itu 4 miliar lebih, dan ada orang yang nanti gugatnya satu orangnya itu puluhan miliar. Nah, kita perlu mengetahui kenapa kok beritanya kok sepi-sepi aja gitu, kenapa nggak muncul. Nah, kita akan merilis sebuah video sedikit ya teman-teman terkait dengan Yusuf Mansur dan yang baru-baru ini. Nah, apa sih peran media gitu ya? Kita lihat teman-teman, biar teman-teman lebih tahu sedikit nih bagaimana cara media ini bekerja sih sebenarnya, dan harusnya bagaimana sih gitu ya. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu saja saya dan kita semua mendoakan Loli dan ibunya, ya Nini kita, dan keluarga besarnya. Itu pertama kita doain. Mudah-mudahan hubungannya tambah membaik dan terus membaik, dan memang jadi baik, lalu jadi inspirasi Indonesia untuk kebaikan. Banyak kok keluarga-keluarga yang asalnya memang masalah, tapi kemudian gak bermasalah. Bahkan bukan cuman gak bermasalah, tapi menjadi contoh. Misalnya keluarganya Yakub, Nabi Allah. Yakub, ayahnya Yusuf, Nabi Allah. Kan ada 10 saudaranya Yusuf putra Yakub yang menjadi pembunuh. Ya, meski tidak diizinkan Allah membunuh karena Yusufnya dimasukin ke sumur, tapi upaya 10 saudaranya itu bahaya itu masukin ke dalam sumur, dan udah pasti hitungan secara manusianya mati tuh Yusuf putra Yakub Nabi Allah. Lalu Allah tolongin sehingga Nabi Yusuf tetap hidup, bahkan menjadi raja, perdana menteri, penguasa, pembesar, pemegang perbendaharaan Mesir, keuangan Mesir, bumi Kinanah saat itu. Jadi bukan nggak mungkin siapapun yang jelek, yang buruk di antara keluarga, bahkan satu keluarga, insya Allah semuanya bisa jadi orang baik, bahkan lebih baik daripada kita-kita. Gitu, asal syaratnya memperbaiki diri, bertobat, dan memohon ampunan dan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, biar bagaimana nggak boleh maki-maki ibu, apalagi ini kandung. Orang lain aja nggak boleh kita maki-maki, apalagi ibu. Nggak boleh. Alhamdulillahnya tuh nih kita ya, segitunya itu ya, sabar tuh saya lihat. Hebat itu, hebat. Ngebesarin anak sendiri, single parent, bukan cuma satu anaknya. Ya hari ini kan semua juga tahu, berasa kan, ngegedein anak, nyekolahin anak, apalagi Loli sampai ke Inggris segala. Dan insya Allah lah kita doain Loli jadi anak yang salehah, yang berbakti, yang kedepannya hebat gitu insya Allah. Ya udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu. Kalau bahasa Qurannya tuh falahu masalaf, ya udah, yang udah gitu. Saya aja banyak keburukannya, kesalahannya, tapi mau diapain? Ya udah gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita semuanya insya Allah berakhir happy ending. Bahwa ada drama ketika dijemput,
berontak, nangis, histeris, ya udah dah pokoknya. Kita doain aja, insya Allah keluarga ini bisa menjadi keluarga yang besok-besok banyak yang kita bisa contoh dari keluarga ini. Jangan pernah skeptis sama siapapun, sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama mertua. Jangan pernah skeptis, jangan pernah pesimis, optimis terus. Ntar ada masanya di mana Allah membolak-balikkan hati secara dia adalah ya muqallibal qulub, ya muqallibul qulub. Insya Allah kita bilang ya muqallibal qulub, wahai yang mau membolak-balikkan hati, gitu. Bolak-balikin dah hati yang begono-begono, yang gak benar jadi benar, ya, yang gak damai jadi damai. Shallu ala Nabi Muhammad. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cut. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, saya akan komentari sedikit ya sebelum saya komentari tentang media. Kita bahas tentang Yusuf Mansur yang menyarankan soal maki-maki itu ya, soal dia merasa dirinya ya mungkin dianggap ustadz gitu ya sama para media, dan saya tahu sih sistem kerja itu ya. Dia nggak inget apa ya pas maki-maki YouTuber, maki-maki, terutama mungkin maki-maki saya gitu ya. Karena saya yang langsung mengcounter maki-makinya gitu, apalagi tentang naik 1000 kali naik pesawat itu ya. Terus dia nggak inget apa ya soal dia nyumpahin kita gitu hartanya halal atau enggak. Apa dia lupa gitu ya ketika investasinya ini bermasalah, ini hartanya halal atau enggak gitu ya. Dia menyelewengkan harta itu. Saya katakan menyelewengkan karena ini udah ada putusan gitu ya, udah ada putusan di pengadilan negeri gitu, ini bukan prestasi gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya batu baranya atau misalnya kegiatan penambangan batu baranya itu nonsen gitu, nggak ada gitu ya. Jadi saya bisa katakan itu investasi bodong dan bisa dinyatakan ya apa ya, bohongan gitu ya. Terus soal kita berpikir tentang Yusuf Mansur, kenapa komentarin si Loli gitu ya, nggak ngomentarin soal putusan ini gitu ya. Ya dia mungkin nggak mau ya, jadi dia mungkin ya diminta sama media untuk komentar, itu komentar yang ini aja gitu ya, tentang Loli gitu, tentang kehidupan orang gitu, bukan kehidupan dia sendiri yang harusnya punya kewajiban membayar lebih kepada orang-orang yang berinvestasi. Ini mah buru-buru gitu ya, udah diputus pun dia, saya yakin dia nggak akan berniat untuk membayar gugatan ini gitu. Saya yakin itu, walaupun dia pernah bilang ya silakan gugat di pengadilan, nanti kalau saya kalah ya saya akan bayar. Ya buktinya adalah, saya katakan seperti buktinya adalah karyawan yang jelas-jelas bekerja sama dia menghasilkan uang, saya nggak tahu berapa ratus miliar, sehingga dia punya warung steak banyak dan dia bisa berinvestasi di beberapa media. Saya katakan beberapa media yang sekarang saya katakan mempengaruhi, mungkin ya, mempengaruhi kualitas independensi media. Saya bisa katakan itu kenapa? Karena media itu sama sekali nggak memuat. Bayangin aja pada saat Yusuf Mansur menang gitu ya, media itu memuat, wah Yusuf Mansur menang gugatan gitu ya. Pada saat Yusuf Mansur itu kalah gugatan sama Pak Jenny, dia bilangnya Yusuf Mansur lolos gugatan atas 98 triliun. Ya emang nggak mungkin dikabulkan 98 triliun, siapa yang mau mengabulkan? Tapi kan Yusuf Mansur diputus untuk membayar ganti rugi sekitar 1,2 miliar lebih itu. Artinya Yusuf Mansur itu tetap bersalah, tapi media memerankan diri bahwasanya seolah-olah Yusuf Mansur itu menang gitu ya. Itu saya ingat persis itu ya. Itu ya saya bisa sebutkan salah satunya Tempo yang diinvestasi sama Yusuf Mansur, itu beritanya ada. MNC yang diinvestasi sama Yusuf Mansur, walaupun itu di MNC Capital, tapi kan tetap berpengaruh bahwasanya Yusuf Mansur itu ya investor gitu ya. Nah, coba kalau kita berperan penting dalam satu kasus gitu ya, netizen ini, atas kepedulian kita terhadap kasus-kasus yang beredar di Indonesia itu, misalkan saya kasih contoh kasus Peggy. Ketika tidak ada peran serta investor di sana, ya media ya bisa netral gitu ya, walaupun ya kadang mungkin ada posisi yang diuntungkan gitu ya. Tapi yang jelas gini teman-teman, yang jelas adalah niat baik. Saya katakan niat baik ya, niat baik Yusuf Mansur atau
saya bisa katakan niat baik media ini. Saya nggak akan bilang medianya ya teman-teman, medianya ini kan bisa orang yang meliputnya gitu ya, terus atau kontributornya gitu ya. Saya tidak tahu di belakangnya seperti apa, apakah memang ada independensi gitu soal berita. Seharusnya kalau ada independensi harusnya ya dimuat juga gitu, karena kan ya dikatakan katanya Yusuf Mansur itu tokoh nasional gitu katanya gitu ya, dan ini melibatkan orang banyak yang berinvestasi, dan ini kan satu di antara orang banyak ini. Dan kekalahan ini menunjukkan bahwasanya seharusnya gitu ya, ketika Yusuf Mansur dimasukkan di media itu mengatakan waktu dulu itu menang dia diliput, harusnya sekarang pun media meliput itu gitu, agar ada menunjukkan gitu bahwasanya media itu berimbang gitu ya. Atau mungkin gini ya, mungkin saya nggak tahu ya, akan mempengaruhi bisnis Yusuf Mansur, sehingga Yusuf Mansur ini memesan kepada media jangan liput itulah. Saya bisa kasih contoh kenapa pada saat Firda Mansur di diwawancara gitu, pada saat pengenalan itulah, saya nggak tahu pesantren apa, walaupun saya tahu gitu ya, tapi mereka itu membriefing bahwasanya jangan bertanya soal yang lain gitu, terutama soal nikah sirinya Yusuf Mansur pada saat itu, kalau tidak salah ya, bisa dikoreksi teman-teman. Itu jadi media itu dipesan gitu ya agar nggak bicara itu gitu ya, kan itu jadi nggak independen gitu ya posisinya. Nah, harusnya media-media ini kan menempatkan kinerja mereka sesuai dengan ya undang-undang yang katakanlah undang-undang yang memang seharusnya bagian dari kerja-kerja mereka gitu. Itu kan mereka mengakui bahwasanya mereka dilindungi oleh undang-undang, bahwasanya mereka independensi ini diatur oleh undang-undang gitu ya. Tapi ya begitulah faktanya teman-teman. Jadi apalagi yang bisa kita harapkan bahwasanya ketika kita posisi sebagai orang yang memperjuangkan teman-teman yang dirugikan ini hanya disupport oleh teman-teman yang memang biasa nonton dengan kita. Tapi nanti kita lihat aja nanti teman-teman, namanya media itu ya kalau ada hype-nya, mungkin ada hal yang bisa menguntungkan gitu, mereka mencari rating, mungkin mau nggak mau dinaikkan gitu. Kita lihat aja nanti kalau misalkan putusannya ikhlas dan akan digugat rame-rame Yusuf Mansur, misalkan 5 orang menggugat, bayangin aja gugatannya itu puluhan miliar gitu ya. Dan itu ya saya katakan mungkin sekarang Yusuf Mansur masih bisa leha-leha, masih bisa pesen gitu ya, berdasarkan pengalaman kita bilang tadi, Wida bisa pesen gitu ya timnya itu. Ya mungkin Yusuf Mansur masih bisa pesen, jangan dimuat ini, jangan dimuat itu, oke lah, karena dia bisa menjelaskan mungkin akan mempengaruhi bisnis dia, terutama karena bisnisnya udah pada mati gitu ya, tinggal ya mungkin salah satunya warung steak gitu yang paling masih bisa dipertahankan. Dia Yusuf Mansur mungkin bilang jangan ngomong itu, nanti mempengaruhi bisnis saya di warung steak gitu ya, mungkin kayak gitu ya teman-teman, sehingga media ini tidak boleh bicara soal kekalahan Yusuf Mansur. Oke, ini pesan buat teman-teman, terus support ini, karena ini menunjukkan bahwasannya dulu beberapa tahun yang lalu dan sampai yang sekarang, saya bisa buktikan nanti sekarang itu perilaku Yusuf Mansur itu ya kalau tidak dibongkar itu ya sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena bisa merugikan orang banyak gitu ya. Kasus ini bisa membuktikan bahwasanya dulu yang Yusuf Mansur sedang hype di tahun-tahun itu, sedang dielu-elukan, perilakunya seperti itu gitu teman-teman. Teman-teman bisa mengerti ya kenapa saya mengatakan ini, karena ya saya cukup kasihan gitu. Saya cukup kasihan dengan perjuangan orang-orang yang mengatakan ya kita seharusnya peduli terhadap keadilan hukum gitu ya. Oke, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.